Libur lah itu seminggu. Baru aku udah mau mulai. Halo semuanya. Udah, Wi. Jangan lagi gerakan, Wi. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Mika Manurung. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi dan PR. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian psikologi komunikasi. Yang kedua, karakteristik manusia psikologi. Dan yang ketiga, mengapa kita sebagai calon PR masa depan harus belajar yang namanya psikologi komunikasi. Nah, yang pertama, apa sih pengertian psikologi itu? Menurut Dakir 1993, psikologi merupakan apa sih pengertian psikologi itu? Menurut Dakir 1993, psikologi adalah ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Menurut Muhyiddin Syah 2001, psikologi komunikasi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia selaku ketengan kayak gini. Oke. Ya, tunggu. Nah, yang pertama, apa sih psikologi komunikasi itu? Menurut Dakir 1993, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Menurut Rahmat 2018, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang meneliti kesadaran, perilaku, dan pengalaman manusia. Yang kedua, karakteristik psikologi komunikasi. Oke, mana penyamunnya? Tadi nggak kau bilang. Jangan bergerak nih. Bergerak apa ya? Nanti nggak sama lagi filmnya. Oke. Nah, yang kedua karakteristik manusia psikologi komunikasi. Yang dimaksud dengan karakteristik manusia komunikasi itu apa sih? Nah, karakteristik manusia komunikasi adalah ciri-ciri atau sifat manusia sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Oke, yang itu sekarang. Sini aja agak ke tengah, agak ke atas dulu nggak apa-apa. Ini oke. Ada 4 konsep psikologi komunikasi tentang manusia. Yang pertama ada konsep psikoanalisis, yang kedua ada konsep behaviorisme, yang ketiga ada konsep psikologi kognitif, dan yang terakhir ada konsep psikologi humanistis. Nampak tadi, ulang. Ada 4 konsep psikologi komunikasi tentang manusia. Yang pertama ada konsep psikoanalisis, yang kedua ada konsep behaviorisme, yang ketiga ada konsep psikologi kognitif, dan yang terakhir ada konsep psikologi humanistis. Yang pertama ada konsep manusia dalam psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia hasil interaksi 3 dalam keberadaan manusia. Ada ID, ego, dan superego. ID belum. Yang pertama ada ID. ID adalah dorongan-dorongan biologis dari pusat insting manusia. Yang kedua ego. Ego bergerak berdasarkan prinsip realitas. Ego sebagai mediator penengah untuk ID. Yang ketiga ada superego atau hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultur masyarakat. Yang kedua ada konsep manusia dalam behaviorisme. Dalam konsep ini mengatakan bahwa kita sebagai manusia cepat terpengaruh oleh lingkungannya. Manusia itu cepat belajar dari lingkungannya. Yang ketiga, konsep manusia dalam psikologi kognitif. Konsep ini menjelaskan bahwa walaupun kita belajar dari lingkungan kita, tapi kita selalu berpikir sehingga tidak mudah terpengaruh. Dan yang keempat, ada konsep psikologi humanistik. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa dalam diri manusia itu selalu ada cinta, kasih sayang, solidaritas, dan lain-lain.
sebagai PR masa depan. Ya, yang ini aja ada dari Google cari kemarin. Ini yang ketiga, yang pertama mana? Masa input potong. Udah mereka Tunggu mana? Halo, kembali lagi di berita terkini. Berjumpa lagi dengan Mana sih anjir? kembali lagi di berita terkini kali ini. Ya, berjumpa lagi dengan saya Nia Stefani Tambah dengan rekan saya Safira Asia. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang tentang apa kalau pulang kampung tentang Mudik. tentang mudik pada tahun 2022 ini yaitu yang akan menjelang 2023 ya, yang dimana kita tahu ya tiket di stasiun itu kayak mahal banget ya, mahal banget gitu kan. Terus ya dengan Oke guys. Ini. kepadatan lalu lintas juga semakin memarak mungkin ya karena dengan Dapat pertama, oke tunggu ya. Terus sehingga kedua komunikator yang lebih kredibilitas sampai 3 ya. banyak kali kita sekali berdua lalu kita Ada persepsi. Oke, sampai 3 aja. Nah. Oke. Terus itu sini. di sini aja kan. Oke. Kamu ya. Apa itu? Oke. Nah, yang terakhir, kenapa sih sebagai calon PR masa depan kita itu harus mempelajari yang namanya psikologi komunikasi? Yang pertama, kenapa kita harus belajar psikologi komunikasi? Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari psikologi komunikasi, yaitu kita bisa dapatkan ketika mempelajari psikologi komunikasi. Tunggu. Yang terakhir, kenapa sih sebagai calon PR masa depan kita itu harus Wasnia. Oke. Nah, pembahasan yang terakhir, kenapa sih sebagai calon PR masa depan kita harus mempelajari yang namanya psikologi komunikasi. Dengan kita mempelajari psikologi komunikasi, kita akan menerapkan gaya komunikasi dalam psikologi. Tentunya pesan atau informasi yang disampaikan akan menjadi jauh lebih akurat. Scroll lagi. Oke, sehingga apabila pesan atau informasi yang telah disampaikan sudah akurat, masyarakat akan jauh lebih percaya mengenai penyampaian pesan yang telah diberikan. Apalagi dengan informasi yang sudah diberikan tersebut juga akan menghindari dari yang namanya perselisihan. Dan yang kedua, komunikator yang lebih kredibilitas. Manfaat psikologi komunikasi bagi PR yaitu dengan memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga apapun yang telah disampaikan termasuk informasi dalamnya akan jauh lebih berkualitas. Selain itu, pada komunikator yang memberikan pesan juga akan memiliki kredibilitas yang tinggi, di mana dalam hal ini dapat memunculkan sebuah persepsi dalam seorang komunikan yang telah dilakukan. Yang ketiga udah habis. Yang ketiga, meminimalisir persepsi yang salah. Manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari psikologi komunikasi adalah bisa lebih meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan mengenai berbagai persepsi yang timbul dari seorang komunikan. Karena perlu kita ketahui juga, tidak semua komunikan mampu mencerna segala informasi yang diberikan dengan baik. Bahkan ada juga segelintir orang yang belum paham dan salah dalam mengartikan informasi tersebut. Sehingga dalam mempelajarinya akan memudahkan makna informasi yang jauh lebih sesuai. Udah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang psikologi komunikasi dan PR tadi. Terima kasih.